Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusfida Nur Umami, NRP 56 dari kelas 3 D3IB dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membawakan materi mengenai penyakit akibat kerja dengan topik penyakit kulit akibat kerja. Yang pertama, mari kita mengenal pengertian dari K3 sendiri. Nah, keselamatan atau kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3 secara filosofi adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan tenaga kerja. Dasar hukum K3 sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1970 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 1918. Kemudian mengenai penyakit akibat kerja atau yang biasa disingkat dengan PAK. Jadi menurut Kepres nomor 22 tahun 1993, penyakit akibat kerja atau PAK ini yaitu penyakit yang timbul karena hubungan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi, PAK ini dapat ditimbulkan di lingkungan kerja dari faktor internal pekerja sendiri atau faktor eksternal seperti kerusakan alat atau alat yang kurang memadai. Kemudian, peraturan perundangan terkait PAK sendiri, yang pertama yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelayanan penyakit akibat kerja. Yang kedua yaitu Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian mengenai penyakit kulit akibat kerja atau yang biasa disingkat dengan PKAK. Penyakit kulit akibat kerja atau PKAK ini atau biasa disebut dengan dermatosis akibat kerja merupakan penyakit yang disebabkan atau diperparah oleh pajanan atau sentuhan dengan bahaya di tempat kerja, seperti bahan kimia, fisik, atau biologi. Lokasi terjadinya lesi dapat terjadi pada wajah, kelopak mata, leher, perut, lengan bawah, tangan, kaki, dan punggung. Contohnya di sini dapat dilihat yaitu eritema, di sini ada cracking, kemudian fissuring, dan di sini ada vesikel. Masih banyak contoh yang lainnya. Kemudian selanjutnya mengenai data kasus PKAK. PKAK yang terbesar sebanyak 90% hingga 95% dari penyakit kulit akibat kerja ini yaitu pada tergolong dermatitis kontak akibat kerja. Menurut data International Labour Organization atau ILO pada tahun 2010, di seluruh dunia terjadi lebih dari 337 juta kecelakaan dalam pekerjaan per tahunnya. Setiap hari ada 6.300 orang yang meninggal karena kecelakaan kerja atau penyakit yang berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian di sini di Indonesia, penyakit kulit merupakan salah satu bentuk penyakit akibat kerja yang menduduki peringkat kedua atau sekitar 22% dari seluruh penyakit akibat kerja. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2007, prevalensi dermatitis di Indonesia mencapai 6,8%. Dan pada pertemuan dokter spesialis kulit pada tahun 2009 dinyatakan sekitar 90% penyakit kulit akibat kerja merupakan dermatitis kontak, baik iritan maupun alergik. Faktor yang menyebabkan PKAK yaitu adanya kontak dengan bahan kimia dengan mekanisme seperti pencelupan, kontak dengan alat, terciprat bahaya kimia, substansi bahaya terkena kulit, serta melalui kontak udara kulit. Terdapat beberapa sifat agen penyebab dermatosis. Yang pertama yaitu bahaya fisik seperti tekanan, gesekan, cuaca dingin, panas, radiasi ultraviolet, serta serat mineral. Kemudian
Untuk bahaya biologisnya, seperti beberapa mikroba, fungi, parasit kulit, dan produk-produk lainnya. Untuk bahaya kimia, seperti iritan primer, sensitizer, acnegenik, photosensitizer, dan carcinogenik. Kemudian, untuk pencegahan PKAK sendiri dapat dilakukan dengan identifikasi potensi kontak alergi di tempat kerja, substansi atau eliminasi bahan kimia, menggunakan APD dan alat proteksi terhadap bahan berbahaya, sanitasi lingkungan, edukasi terhadap pekerja, dan mengurangi durasi padanan pekerja dengan rotasi shift pada pekerja. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.